di rumah pastinya bersuka cita nih karena kita Pasti ketemu dong. lagi di YouTube channel. Iya dong, pasti. Nah, sebelum kita berolahraga, sebelum kita menari buat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Fania yang akan pimpin dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu atas setiap kami, Yesus. Ini setiap anak-anak-Mu, Bapa, kami mau datang, kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kau yang akan menjamah setiap hati anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Yang percaya, katakan, amin. Nah, kita nih mau olahraga dulu ya, Mbak? Iya dong. Sebelumnya yel-yel dulu yuk. Oh iya, boleh. Ayo. Oke. Yang mana tuh Mbak yel-yelnya? Yang mana yo? Ayo. Yang mana yo? Laskar Kristus Siap. Wah, ini kayaknya ada yang masih duduk nih. Aduh, coba ulangi Ulang ya. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yeay. Nah, kita mau yel-yel juga nih. Gimana tuh Mbak? Mbak Fania Yang masih gimana inget tuh? gak? Yang Aku lupa Mbak, yang gimana toh? Aduh, Mbak Fania yang itu loh, ibadah anak Bukit Hermon. Oh, cinta Yesus gitu ya Nah, Mbak? betul. Oke. Yuk. Semuanya Harus semangat ya, harus. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Ibadah anak Bukit Hermon, cinta Yesus. Yeay. Yuk kita mau angkat satu pujian tangan kanan, tangan kiri. Harus semangat ya, pakai gerakan semuanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap Balik hari. lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba lagi tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, Pada hebat-hebat banget ya, pada semangat banget. pasti semua di rumah bersuka cita nih. Pasti Oh, dong. masih semangat gak? Masih. Weh, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Kita mau olahraga lagi. Gak ada yang duduk, tetap berdiri ya. Ya dong. Yuk kita mau angkat satu pujian. Angkat anak sekolah. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Huruf A gimana? Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Huruf A sambil lompat. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Lagi A. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, Mbak Fania, ini kan kita masih online nih Mbak. Iya nih, masih online terus. Kira-kira pas online nih rasa-rasanya kayak males gitu nggak sih Mbak? Ya agak males sih Mbak, tapi kita harus tetap apa yo? Apa? Itu loh Mbak, taat. Ya betul banget, Nah. taat. Meskipun ini saat ini masih virtual, kita harus tetap taat Akan buat firman Tuhan. Tuhan. Iya dong. nurut sama firman Tuhan. Betul banget. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi. Jangan ada yang gojek sendiri. Ambil sikap yang baik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadi kita mau sama-sama Ku katakan. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
Selamat pagi Bapak, sebentar kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau sertai setiap kami Bapak, biarlah kami bisa mendengar apa yang Umar akan sampaikan Bapak dan tertanam dalam hati setiap kami Bapak. Mari Bapak, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, sukacita hari ini? Wah, pasti semuanya bersukacita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Bumar berharap semuanya boleh berubah sikap, semuanya boleh berubah dalam tutur kata, semuanya bisa berubah di dalam tingkah laku. Karena apa? Diubahkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau mendengarkan, belajar tentang ketaatan. Nah, ada tokoh yang tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian, bagi anak-anak sekalian, yaitu Adam dan Hawa. Kalian sudah mendengar, tetapi diulang lagi supaya apa? Kalian hafal dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-24 kita mau belajar bersama-sama adik-adik. Nah, di Taman Eden, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di situ. Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, di situ di taman itu sudah disediakan semuanya oleh Tuhan. Makanan sudah tersedia, minuman sudah tersedia, tetapi ada satu perintah Tuhan yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi ada ular di tengah-tengah Taman Eden itu. Ular itu berusaha membujuk Hawa untuk makan buah itu. Tetapi Hawa teringat akan pesan Tuhan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Tetapi, nah, ular ini terus membujuk sama Hawa. Hawa, kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, itu. Jadi ikuti apa yang saya mau, kata ular itu. Tetapi Hawa berkata lagi, tidak ular, aku tidak boleh makan buah itu. Kata Tuhan aku tidak boleh. Tetapi ular itu terus menerus membujuk Hawa. Nah, apa yang dilakukan Hawa ketika terus dibujuk, terus dirayu oleh si ular yang jahat itu? Apa yang dilakukannya adik-adik semuanya? Iya, Hawa mengambil buah itu. Kemudian dimakan buah itu. Dia lupa akan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengikuti apa kata ular. Hawa memakan buah itu. Dan bukan hanya Hawa saja adik-adik yang memakan. Hawa kemudian memberikan buah itu kepada Adam. Adam, ini aku kasih buah yang lezat, aku kasih buah yang manis. Dan ini aku mencoba, aku sangat suka loh Adam, silakan dimakan Adam. Dan Adam pun tidak menolak, dia menerima pemberian Hawa. Kemudian Adam pun memakan buah itu dan merasakan enak bahwa buah itu enak dimakan, manis rasanya.
Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, tiba-tiba Adam dan Hawa tahu bahwa dirinya telanjang. Lalu Adam dan Hawa menutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Mereka malu karena mereka sudah mengerti apa yang terjadi. Ketika dia makan buah yang terlarang itu, dia tahu kemudian, oh aku ternyata telanjang dua-duanya. Sehingga mereka menutup badannya dengan daun pohon ara. Nah, kemudian datanglah Tuhan. Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Adam, Adam, Adam. Si Adam dan Hawa takut. Tuhan memanggil lagi. Adam, Hawa, Adam. Mereka menjadi takut. Dan Adam dan Hawa bersembunyi supaya Allah tidak tahu, supaya Tuhan tidak tahu. Dan Hawa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini. Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan Adam? Apa yang kamu lakukan Hawa? Tuhan, aku telah melanggar perintah-Mu. Aku telah melanggar apa yang Tuhan katakan. Sehingga aku malu untuk bertemu dengan Tuhan. Aku telanjang Tuhan. Nah, Adam dan Hawa berkata bahwa dia sudah telanjang. Dan mereka malu di hadapan Tuhan. Akhirnya karena Adam, Hawa tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan menghukum ular dan Adam dan Hawa. Tuhan berkata, "Hai ular, kamu akan seumur hidupmu, kamu akan berjalan memakai perutmu seumur hidupmu." Nah, karena dia sudah melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan menghukum ular harus berjalan dengan perutnya seumur hidupnya. Sampai berapa tahun? Wah, beratus-ratus tahun selama ular itu hidup, dia tetap berjalan pakai perut, menjalar. Nah, terus Tuhan juga menghukum Hawa dan Adam karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan atau tidak taat. Tuhan berkata, "Hei Hawa, kamu akan kesakitan pada waktu kamu melahirkan anak." Nah, Tuhan memberikan hukuman kepada anak yang tidak taat, kepada Hawa yang tidak taat. Dia nanti ketika melahirkan anak akan merasa kesakitan. Bukan itu saja anak-anak. Adam pun yang tidak mengambil buah secara langsung juga dihukum oleh Tuhan. Nah, apa yang dihukumkan kepada Adam oleh Tuhan? Nah, Tuhan menghukum Adam yaitu akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Adam harus bekerja, Adam harus melakukan pekerjaan yang berat untuk mendapatkan rezeki atau berkat. Dia harus berkeringat sampai dia akan mendapatkan berkat seumur hidupnya. Padahal ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, semuanya itu disediakan Tuhan dengan
luar biasa dengan kecukupan, baik makan, minum, kebutuhan yang lainnya disediakan oleh Tuhan. Tetapi karena Adam, Hawa tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan menghukum dan mengusir dari Taman Eden. Nah, diusir itu si Adam dan si Hawa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi karena Adam, Hawa itu telanjang dan mereka malu. Wah, Tuhan masih mengasihi. Dibuatlah pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Walaupun Tuhan menghukum Adam dan Hawa, tetapi Allah tetap mengasihinya dengan membuktikan Adam dan Hawa dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Itu menunjukkan kasih Tuhan. Nah, kemudian setelah mereka dibuatkan pakaian Adam dan Hawa, Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan itu. Nah, hei Adam, kata Tuhan, hei Hawa, kata Tuhan, karena kamu sudah melanggar perintahku dan kamu telah berbuat dosa, melanggar perintahku, maka kamu harus keluar dari Taman Eden ini. Kamu harus keluar untuk mengerjakan tanah bagi Adam. Dan Hawa, kamu akan kesakitan ketika kamu melahirkan. Dan ular kamu akan seumur hidupmu, kamu akan berjalan dengan perutmu. Itu akibat ketidaktaatan. Semuanya ada hukumannya. Ketika anak-anak tidak taat juga akan mendapatkan hukuman. Ketika anak-anak tidak melakukan perintah itu juga akan mendapatkan hukuman. Nah, anak-anak kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada siapa saja? Yang pertama, taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini anak-anak belajar untuk taat. Tuhan katakan, kamu harus senantiasa berdoa. Belajarlah untuk terus berdoa. Mengucap syukurlah, Tuhan katakan mengucap syukurlah. Kalau pagi ini berbicara masalah taat, jangan seperti Adam dan Hawa. Kita harus belajar taat anak-anak semua, adik-adik semua. Nah, itu kita harus terus belajar taat. Kemudian Hawa berbicara, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Nah, di dalam kitab Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Sekali lagi, Bumar akan ulang. Di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketika kita taat pasti akan menerima hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita tidak taat pasti menerimanya hal-hal yang tidak baik. Nah, anak-anak harus pilih nih, mau taat menerima hal-hal yang baik atau kita tidak taat tetapi kita mendapatkan hukuman. Pilih mana anak-anak semua? Bumar setuju ketika kita taat menerima hal-hal yang baik. Jadi kita belajar anak-anak jangan seperti Adam dan Hawa. Apalagi seperti ular yang terus membujuk untuk tidak taat. Kalau ada teman-teman kalian yang membujuk, teman-teman, kamu gak usah beribadah kepada Tuhan aja ya. Yuk kita lebih baik lihat TV aja. Ayo kita lebih baik bermain aja. Jangan dengarkan bujukan mereka. Kita harus taat. Kalau setiap minggu kita harus beribadah, ya taat kita beribadah.
Kalau setiap minggu kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya berikan yang terbaik untuk Tuhan supaya kita tidak mendapatkan apa? Hukuman. Nah, kembali Bu Mar ingatkan, kalau Adam dan Hawa itu tidak taat, maka dia harus bersusah payah, bekerja keras untuk mencari makanan. Itu adalah akibat dari ketidaktaatan. Kalau kita tidak patuh sama guru, peraturan di sekolah, peraturan di lalu lintas, kita pun juga akan mendapatkan hukuman. Kalau saat ini kita harus taat kepada pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, lakukan juga dengan taat. Mau adik-adik semua untuk hidup taat? Bu Mar juga akan belajar untuk hidup taat, melakukan perintah Tuhan, karena satu hal, ketika kita taat akan menerima kebaikan. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, oke, adik-adik semuanya sudah mengerti? Percaya bahwa ketika kita taat akan menerima balasan, yaitu balasan yang baik. Yuk kita mau berdoa bersama-sama adik-adik untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami boleh belajar untuk taat. Karena kami tahu ketika kami tidak taat kami akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika kami taat kepada perintah-Mu, kami percaya kami akan mendapatkan balasan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu tidak seperti Adam dan Hawa. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh ular tetapi tidak mengikuti perintah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Roh-Mu yang akan mengingatkan mereka, Roh-Mu yang akan menjaga mereka, supaya setiap anak-anak-Mu boleh hidup di dalam ketaatan. Baik itu taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru maupun taat kepada peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Karena kami percaya ketika setiap anak-anak-Mu taat, mereka akan memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Akhirnya nih ya, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, pasti adik-adik semuanya dapatkan berkat yang luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi di mana Mbak? YouTube channelnya GBI Bukit Hermon. Jam berapa? Jam 9.